memang kami selaku pengusaha alat kesehatan alat lab, sebenarnya secara standarnya selalu mengikuti apa yang disebut, evidence base ya. Nah, jadi kalau, kami tidak pernah dalam rangka untuk meningkatkan bisnis misalnya ya mengada-ngada, tetapi selalu mengikuti aturan yang ada. Nah, terkait dengan hal itu makanya apakah saat ini meningkat, tentu kita lihat jumlah kasus per hariannya COVID di Indonesia kan relatif sekarang landai ya, atau menurun lah dan stabil antara 300-400 kasus per hari. Nah ini tentu kita selalu sebagai pelaku usaha selalu mengamati dan mengantisipasi ya. Tentu dengan informasi adanya varian XBB 1.5, kita tinggal melihat bagaimana arahan kebijakan dari pemerintah. Kalau kemarin kan PPKM di stop, artinya pemeriksaan juga tanda petik tidak diwajibkan, ya kita mengikuti yang ada. Nah, kalau memang nanti kasusnya meningkat, saya pikir pemerintah tentu dengan arahan dari para epidemiologi, tentu akan mengambil tindakan tersendiri lagi, yang kemungkinan misalnya diwajibkan lagi pemeriksaan pada perjalanan misalnya, atau tracing ditingkatkan, tentu ini akan menjadi kerjaan lah ya untuk kami untuk membantu menyiapkan sarana dan fasilitas untuk pemeriksaan tersebut, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Randi. Pak Randi, tapi jika kita berbicara mengenai industri kesehatan begitu ya, atau alat-alat kesehatan, untuk di tahun 2022 Pak, reviewnya seperti apa sih sebetulnya untuk dari bisnisnya sendiri, lalu juga untuk laboratorium yang ada di Indonesia, itu seperti apa Pak? Ya, memang usaha atau bisnis alat kesehatan, alat lab atau umumnya kesehatan berdasarkan sejarah itu tanda petik paling aman lah ya, atau paling tidak mudah terkena berbagai macam krisis. Kita melihat tahun 1998, krisis ekonomi, dunia kesehatan atau usaha kesehatan tetap baik, bahkan ada pertumbuhan walaupun single digit. Krisis tahun 2008 juga demikian. Memang pada krisis dengan pandemi COVID ini, krisisnya kan multidimensi ya, ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, krisis energi dan sebagainya. Memang terdampak, tetapi memang pada awal-awal COVID ini yang terdampak positif juga ada, yaitu mereka yang mempunyai produk-produk alat kesehatan yang terkait dengan COVID. Nah, bagaimana dengan tahun 2022 kemarin? Kami punya data industri alat kesehatan ini, baik yang produsen, distribusi, importer ini cukup menikmati pertumbuhan yang baik ya, Mbak Sinda ya. Contohnya untuk jumlah industri alat kesehatan dalam negeri, di mana sebelum COVID yaitu 2018-2019, jumlah industri yang ada itu hanya sekitar hampir 200. Sekarang data yang ada di Kementerian Kesehatan itu ada hampir 800, sehingga artinya memang ada pertumbuhan di industri. Demikian juga produk-produk untuk yang disalurkan, kami mendapatkan untuk Gakas Lab sendiri jumlah anggota kami yang tadinya hanya 500, sekarang kami sudah punya anggota 1.200. Artinya kan memang ada penambahan jumlah distribusi alat kesehatan. Baik, terima kasih Pak Randi. Lalu saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, seiring dengan dicabutnya PPKM begitu ya oleh pemerintah di akhir tahun 2022, lalu juga tidak ada lagi mungkin ya kewajiban di berbagai tempat untuk menggunakan masker gitu. Kita lihat juga Pak Presiden Joko Widodo sudah jarang sekali menggunakan masker begitu ya. Tapi sebetulnya Pak, dengan adanya virus XBB 1.5 yang sebetulnya masih ada hingga saat ini, apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan juga masyarakat begitu? Apakah artinya untuk kedepannya perlu ada lagi testing-testing begitu ya yang ketat bagi pendatang dari luar negeri begitu, atau juga masyarakat sendiri apabila ada gejala sebaiknya untuk testing. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya, jadi di era saat ini ya, tahun keempat kita masa pandemi, yang saya sampaikan ya termasuk di sini ya, saya juga suka diajak minta masukan untuk kondisi Asia Pasifik antara lain Australia. Kita harus membangun yang disebut dengan self risk assessment. Jadi setiap individu, baik itu dalam konteks juga pemerintah dan masyarakat, itu harus bisa menilai secara mandiri kapan saya harus pakai masker, di mana, dengan siapa, karena apa. Ini harus dibangun, termasuk testing. Kapan saya harus testing? Karena bukan berarti sama sekali tidak usah atau jangan melakukan tes atau jangan memakai masker. Semuanya tetap pada konteks saat ini, bahkan pasca pandemi sekalipun, itu akan sesekali akan diperlukan. Sama seperti halnya misalnya kalau di perjalanan sebelum pandemi, perjalanan misalnya saya ke Afrika,
ada demam kuning di sana, ada mungkin di sana polio dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang memang dalam konteks kewaspadaan, deteksi itu menjadi penting gitu dalam konteks meminimalisir risiko. Nah, ini PR besar yang masih dimiliki oleh pemerintah. Karena ini bicara literasi kesehatan, dan ini juga saya kira peran Gakeslab juga akan bagus nih kalau bisa membantu membangun literasi di publik bahwa Gakeslab itu bukan cari profit itu, walaupun di belakangnya Dokter Randi ya, tulisannya profit, tapi itu bukan profit dalam artian cari laba, tapi ini bicara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bahwa testing, wah ini nih saya misalnya nih sorry ya di sini atau dunia secara umum beberapa hari lagi akan ada namanya Tahun Baru China ya. Tahun Baru China ini orang mudik loh. Sama seperti di Lebaran. Oh bahkan di China bisa ratusan juta. Di sini pun termasuk di Australia. Nah, ketika itu sama ketika kita mudik Baik, kita kan bertemu orang yang rentan. Nah, di situ testing penting gitu karena itu akan baik. melindungi orang yang kita cintai.